Oke teman-teman, selamat datang kembali. Di sini saya akan menerangkan ke teman-teman semua tentang teknik integrasi ya, lanjutan dari video sebelumnya, yang mana teknik integrasi ini akan mengintegrasikan fungsi-fungsi yang bentuknya ada akarnya. Nah, caranya gimana? Oke, kita lanjut aja ya. Oke, saya ingatkan bahwa integral bentuk akar atau fungsi akar ini merupakan teknik keempat dari 6 teknik integrasi yang saya akan kenalkan ke teman-teman semua. Jadi teknik nomor 1 sampai 3 sudah selesai saya jelaskan ya. Sekarang yang keempat. Oke, teknik integral yang digunakan untuk persamaan ini adalah fungsinya itu melibatkan akar pangkat akar ya, akar kuadrat ini, akar a kuadrat min e kuadrat, atau akar a kuadrat plus e kuadrat, atau akar e kuadrat min a kuadrat. Jadi fungsinya melibatkan komponen-komponen ini. Nah, caranya gimana? Caranya kembali lagi kita substitusikan, tapi substitusinya substitusi trigonometri. Loh, kenapa? Nah, ini saya terangkan ya. Jadi kalau bentuknya seperti nomor 1, substitusikan x-nya sama dengan a sin t ya. Kalau bentuknya nomor 2, substitusikan a tangen t. Kalau bentuknya seperti nomor 3, kita substitusikan a sekan t ya. Nah, kenapa ini harus disubstitusikan seperti ini ya? Saya jelaskan di persamaan selanjutnya. Jadi ketika x kita substitusikan a sin t, jadi a kuadrat sin kuadrat t, kan dikuadratkan ya. Nah, a kuadrat kita bisa jadikan 1. Jadi gimana? Pakai sifat distributif ya. Jadi ini a kuadrat dalam tanda kurung 1 min sin kuadrat t. Nah, masalahnya dari rumus identitas hubungan antara sin dan cos itu adalah sin kuadrat t plus cos kuadrat t sama dengan 1. Jadi cos kuadrat t sama dengan 1 min sin kuadrat t. Nah, ini bisa digantikan dengan cos kuadrat, makanya a kuadrat cos kuadrat t. Di akar a nya kuadratnya hilang semua, jadi a cos t. Begitu pula yang nomor 2, a kuadratnya di kelompokkan jadi 1 plus tangen kuadrat t. Nah, 1 plus tangen kuadrat t itu sama nilainya dengan sekan kuadrat t. Jadi sama aja a sekan t. Kalau yang nomor 3, sekan kuadrat t, ini x nya ya, dijadikan a kuadrat a sekan t, jadi a kuadrat sekan kuadrat t. Sekan kuadrat t dikurangi 1 sama dengan tangen kuadrat t. Sama kayak yang nomor 2 ya. Nomor 2 itu memanfaatkan ini loh, 1 plus tangen kuadrat t sama dengan sekan kuadrat t. Kalau 1 min, kalau kita masukkan ke sini 1 min sekan kuadrat t, atau satunya yang kita buang ke kanan, satunya kita pindahkan ke sana, berarti tangen kuadrat t sama dengan sekan kuadrat t min 1 ya. Jadi ini bisa tangen, hasil jadinya tangen kuadrat t, jadi a tangen t sama dengan a, ini ya, a tangen t ya, ini itu tanda mutlak ya, kita bisa hilangkan tanda mutlak. Oke, gitu ya. Jadi munculnya a sin t ini dari mana? Jadi gini, ide dasarnya dari segitiga siku-siku. Kalau sisi miringnya a, sisi depan sudut t nya itu x,
maka pastinya yang sebelah bawah itu kan A kuadrat min E kuadrat, A kuadrat min E kuadrat. Kenapa rumus Pitagoras? Nah, kalau dari trigonometri ya, sin T kalau X nya sama dengan A sin T ya, itu kita lihat di sini ya, depannya T itu X, sisi miringnya A. Nah, ini kenapa X nya sama dengan A sin T. Jadi kalau sinus T atau sin T ya, itu depan dibagi miring, jadi X sama dengan X per A. Jadi kalau A nya kita pindah ke sini, jadi X sama dengan A kali sin. Nah, kayak gini, nah, muncullah substitusi A sin. Nah, ide dasarnya dari sana. Nah, supaya lebih jelas, nggak bingung, coba. Nah, kita masuk latihan soal dulu ya. Oke, kita lihat di sini. A kuadrat min E kuadrat. Ya, jadi di nomor 1 kan sama ya, A kuadrat min E kuadrat ya. X sama dengan A sin T. Kita substitusikan X sama dengan A sin T ya. Jadi gimana? Integral akar A kuadrat min A sin T kuadrat sama dengan A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat T, kan gitu ya tadi ya, sama dengan ini ada dx nya ya, ini ada dx nya. A kuadrat kita kelompokkan, A kuadrat 1 min sin kuadrat T dx sama dengan 1 min sin kuadrat T, berarti kan cos kuadrat T ya, A kuadrat cos kuadrat T dx kan gitu. A kuadrat cos kuadrat T di akar jadi apa? A cos integral A cos T dx. Nah, ingat ya, variabelnya T sekarang, tapi ini masih dx, kita harus konversi. Caranya seperti integral substitusi. Jadi kalau kita turunkan dx terhadap dt ya, berarti A turunan dari sin apa? Cos ya, sama dengan dx nya kita ganti dengan A cos T. Ini kalau kita kalikan ke sana jadi A cos T dt. Integral A cos T kali A cos T dt kan gitu ya, sama dengan integral A cos T berarti A kuadrat cos kuadrat T dt. A kuadrat kita bisa keluarkan, sama aja integral cos kuadrat T dt. Nah, baru kita mengaplikasikan integral trigonometri yang kita pelajari kemarin. Jadi cos 2t itu kan sama dengan 2 cos kuadrat T min 1. Makanya kita pakai sifat ini untuk menggantikan cos kuadrat T. Jadi cos 2t min 1 nya pindah depan, pindah kiri, jadi plus 1 sama dengan 2 cos kuadrat T. Jadi cos kuadrat T sama dengan ini, tinggal bagi 2 ya, cos 2t plus 1 min per 2, atau cos 2t setengah cos 2t ditambah setengah.
Nah, kita aplikasikan ke sini. Sama dengan A kuadrat integral setengah cos 2T plus setengah dt ya. Jangan lupa dt-nya. Sama dengan ini cos ya. A kuadrat integral setengah cos 2T plus setengah dt kan gitu ya. Sorry. Ini kita pecah ya, dt ditambah integral setengah dt kan gitu ya. Sama dengan, nah ingat 2t ya, ini saya ini ya, saya taruh sini aja ya. Anggap aja 2t sama dengan u, substitusi ya. Jadi di soal ini teknik integrasi untuk bentuk akar ditambah integrasi pakai trigono ditambah integrasi substitusi, nah itu jadi satu semua ya. Kita ambil banyak cara, banyak teknik, boleh. Jadi du dt itu sama dengan berapa? 2 ya. Jadi kalau dt nya jadi berapa? Setengah d ini ya, a kuadrat kurung siku, setengahnya bisa keluar, setengah integral cos 2t, 2t jadi u ya, jadi cos u. dt nya kita ganti dengan setengah du, betul ya, ditambah setengah dt setengah akar dt kan gitu ya. Sama dengan a kuadrat kurung siku setengah cos u du, setengahnya bisa dikeluarin lagi ya. Jadi ini setengah dari sini ya, ini setengah dari sini, ini setengah ya. Nah setengahnya kita keluarin lagi, jadi kali setengah integral cos u du ditambah ya setengah integral dt berapa? T ya. Nah sama dengan a kuadrat setengah kali setengah seperempat ya. Integral cos u gimana? Integral cos u masih ingat turunan sin cos, kalau cos di integral kan jadi balik sin u plus setengah t. Ini di a kuadrat ini dimasukin lagi, jadi seperempat a kuadrat sin u nya dimasukin lagi 2t ditambah setengah t ditambah c, ingat ya harus pakai kosakata. Oke, selesai. Jadi ilmu-ilmu yang kemarin jangan lupa, integral substitusi, trigonometri ya, integral bentuk akar yang kita sedang pelajari ini, jadi jangan dilupakan ya. Oke, jadi itu ya, kita lanjut ya. Sekarang dx per akar 9 plus e kuadrat. Nah gimana nih? Jadi gini, kita kembali ke sini tadi. Tadi kan plus ya, 9 plus e kuadrat. Kita lihat 9 plus e kuadrat. Nah sama dengan nomor 3 ya, sama dengan nomor 3. Jadi kita substitusikan a sekant t. Oke.
Jadi X-nya kita substitusikan dengan A sekant T, yang mana A-nya itu adalah 3 ya, karena ini 9 ini bentuk kuadrat, jadi 3 sekant T. Sama dengan integral ya dx per akar 9 plus 3 sekant T dikuadratkan. Jadi 3 sekant T. Salah ya, sorry. Balik lagi. Oke, ini ya soal selanjutnya. Jadi integral dx akar per akar 9 plus kuadrat. Nah, kita lihat bentuk ini sama dengan bentuk yang mana ya? Nah, sama dengan bentuk yang nomor 2 ya. Nomor 3, oh salah ini ya, maaf. Ini harusnya minus. Jadi sama dengan nomor 2 ya. Jadi substitusinya A tangan T. Kita coba ya. Substitusikan X dengan A tangan T. A nya di sini berapa? Ya ini kan bentuk A kuadrat, jadi A nya 3. X sama dengan 3 tangan T. Kita turunkan dx per dt sebelum kita mulai, sama dengan berapa? 3 keluar dari turunan tangan T nya. Turunan tangan T apa? Sama dengan sekant kuadrat T ya. dt nya kita bisa arahkan ke kanan ya. Jadi dx sama dengan 3 sekant kuadrat T dt. Nah, jadi nanti dx nya di substitusikan pakai 3 sekant kuadrat T dt itu nanti. Jadi karena ini substitusinya T, dx nya juga harus diganti dengan T gitu ya. Oke, lanjut. Jadi integral dx nya kita ganti 3 sekant kuadrat T dt per akar 9 plus 3 tangan T dikuadratkan, sama dengan integral 3 sekant kuadrat T dt per akar 9 plus 3 tangan T kuadrat sama dengan 9 tangan kuadrat T gini ya. Sama dengan integral 3 sekant kuadrat T dt per akar 9 dalam kurung 9 kita kelompokkan ya. 9 kita kelompokkan jadi 1, jadi 9 1 plus tangan kuadrat T sama dengan integral 3 sekant kuadrat T dt per akar 9 1 plus tangan kuadrat T sama dengan sekant kuadrat T. Nah, ini ya. Sama dengan integral 3 sekant kuadrat T dt di akar yang bawah jadi 3 sekant T. Nah, ini coret, ini juga coret, tinggal pangkat 1. Jadi
sama aja kita menyelesaikan integral sekant T dt. Nah, lebih sederhana ya. Jadi lebih sederhana. Semula 9 plus X kuadrat, akar jadi akar dipangkatin kuadrat dibagi dalam bentuk penyebut ya, ini akarnya. Jadi sekant T dt gitu ya. Nah, berapa integral sekant T dt? Jadi menurut ini langsung saja ya. Nanti saya bagikan tabel integralnya. Jadi biar cepat kita langsung ya. Jadi integral sekant T dt itu sama aja ln atau ln dalam tanda pagar ya, sekant T plus tangen T. Ya, plus C ya. Nah, T nya tadi itu kan X nya itu kan tadi kan diganti dengan 3 tangen T, betul ya. Nah, kalau sekant T penggantinya gimana? Nah, kita pakai segitiga siku-siku. Misalnya T-nya di sini. Ya. Kalau X sama dengan 3 tangen T, berarti tangen T sama dengan berapa? X per 3. Jadi tangen T itu X per 3. Tangen T itu apa? Depan per samping. X per 3. Nah, kan gini. Nah, ini ya. X per 3. Sisi miringnya berapa? Ya Pitagoras ya. X kuadrat plus 3 kuadrat. Nah, tangen T nya sama dengan X per 3. Kalau sekant T, saya ingat sekant itu seperkos. Sekant T itu sama dengan seperkos T. Nah, cos itu kan samping per miring. Kalau seperkos berarti samping miring per samping. Jadi sama dengan akar X kuadrat plus 3 kuadrat 9 ya per 3. Jadi kalau kita substitusikan lagi, sekant T itu akar X kuadrat plus 9 per 3 ditambah tangen T nya X per 3 plus C. Penyebutnya sama, kita bisa gabungkan ya, sama dengan ln akar X kuadrat plus 9 plus X per 3. Nah, begini. Ingat, ln atau ln itu logaritma natural, itu bangsanya logaritma. Jadi kalau dibagi itu sama dengan dikurangi. Ingat ya, video tentang logaritma, kalau sudah lupa cek lagi video saya yang logaritma ya. Jadi untuk belajar kita harus mulai dari matematika dasarnya, kalian selesaikan dulu baru masuk ke kalkulus nanti. Jadi sama aja begini, ln gini ya, X kuadrat akar X kuadrat plus 9 plus X dikurangi ln 3 plus C. Ya, ln 3 itu berapa? Nah, ini harus kalkulator ya, harus kalkulator. Tapi pastinya ln 3 ini berupa bilangan, C itu juga berupa bilangan, artinya kita bisa gabung gitu ya. Jadi ln akar X kuadrat plus 9 plus X plus C, ini kita bisa gabung, selesai. Ya Kak, mulai agak rumit ya ini ya, tapi tenang aja, saya jelaskan
sedikit demi sedikit ya, semoga teman-teman masih bisa nangkep ya. Itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Oh, ini saya lupa hapus. Nah, ini sekarang x kuadrat min 4 dx per x. Nah, kita cek ya sekarang ya. Itu bentuknya bentuk x kuadrat min 4 ya. X kuadrat min 4. Nah, ini berarti sekan ya, sekan. A kuadrat A sekan T, A sekan T. Oke. Ini minus ya, ini minus salah ini. A sekan T. X-nya sama dengan A sekan T. Jadi kalau di sini 4 A-nya itu kan 4 ya. A-nya itu dari 4 diambilnya. Jadi 4 itu kan 2 kuadrat. Jadi kita ngambil X-nya 2 sekan T. Oke, kita langsung masukkan ya. Kita langsung masukkan. Iya, tapi sebelum itu ini kan ada dx ya. Kita ini kan dulu. Kita turunkan dulu ya. Dx per dt ya. Itu sama dengan 2 sekan T. Itu turunnya apa? Sekan T tangan T ya. Sekan itu sekan tangan. Kalau kosekan kotangan min kosekan kotangan ya gitu. Jadi ini karena kita ngambilnya dx saja, dt nya kita taruh di sebelah kanan ya. Jadi dx sama dengan 2 sekan T tangan T dt. Nah, baru kita bisa masukkan satu-satu. Jadi integral x kuadrat, x-nya kita masukkan 2 sekan T akar 2 sekan T kuadrat min 4 ya. Dx-nya itu 2 sekan T tangan T dt, 2 sekan T tangan T dt per x. X-nya berapa? Ya, 2 sekan T. 2 sekan T. Nah, ini bisa dicoret ya. 2 sekan T, 2 sekan T, coret. Jadi sama dengan integral akar 4 sekan kuadrat T min 4 tangan T dt ya, sama dengan integral akar dari 4-nya dikelompokkan ya, 4 dalam tanda kurung sekan kuadrat T min 1 kali tangan T dt. Oh ya, akar 4 ya, atau kita selesaikan sekan kuadrat T min 1 ya. Jadi 1 plus tangan kuadrat T sama dengan sekan kuadrat T. Kalau pindah sini berarti tangan kuadrat T sama dengan sekan kuadrat T min 1. Nah, ini bisa digantikan dengan tangan kuadrat T. Jadi sama aja integral 4 tangan kuadrat T kali tangan T dt sama dengan 4 kita akar 4 tangan kuadrat T, jadi integral 2 tangan
T kali tangan T dt. 2 bisa dikeluarkan dari integral. 2 integral tangan kuadrat T dt. Nah, lebih sederhana ya. Jauh lebih sederhana. Nah, sekarang tangan kuadrat T bagaimana? Nah, kita balikkan lagi. Coba kita balikkan lagi ke sekant kuadrat T ya. Kenapa? Karena turunan dari tangan adalah sekant kuadrat ya. Makanya kita balikkan lagi ke sekant kuadrat itu. Ini kayak bolak-balik gitu ya. Ya tapi memang begitu ya. Kita substitusikan lagi ke sekant kuadrat T min 1. Jadi 2 integral sekant kuadrat T min 1 dt ya. Kemudian kita bisa pecah satu-satu ya. 2 dalam tanda kurung kotak ya. Integral sekant kuadrat T dt min integral 1 dt. Sama aja gitu ya. Sama dengan 2 ya, kurung kotak ya. Integral sekant kuadrat T ya tangan T ya min integral 1 dt ya. Nah gini ya, plus nah ini. Oke, nah sekarang kita masukkan lagi ya, ke X nya ya, kita masukkan lagi ke X nya dengan bantuan apa? Dengan bantuan segitiga siku ya. Ini T ya, secant itu kan seperkos ya. Kalau dari sini ya, dari ini saya masukkan ke sini. X sama dengan 2 dari sini aja ya, dari sini aja. X sama dengan 2 secant T, berarti X per 2 sama dengan secant T kan gitu ya. Nah secant itu kan seperkos T, artinya cos itu samping per miring. Kalau secant berarti miring per samping ya, miring per samping, berarti secant itu X per 2 berarti miring X per 2 kayak gini ya. Nah yang ini berapa depannya ya, tinggal rumus Pythagoras X kuadrat min 2 kuadrat 4 ya. Nah kita bisa cari tangan T nya. Jadi kalau di sini ini sudut ya, tangan T sama dengan berapa? Tangan T itu depan per samping ya. Jadi akar X kuadrat min 4 per 2 ya. Oke, sama dengan 2 ini saya masukkan aja ya, sama dengan 2 tangan T min 2T plus J ya, sama dengan 2 tangan T kan ini ya, jadi ya, oh ini sampai 4 ya. Akarnya, tanda akarnya sampai 4 ya. X kuadrat min 4 per 2 bisa dicoret ya, min 2. Nah T nya berapa ini? T nya sama dengan apa? Arkes tangan akar X kuadrat min 4 per 2. Nah
2 kali tan, atau orang bisa menyebutnya tan tangen pangkat min 1, ini juga sama aja artinya ya. Cuma saya lebih suka pakai arc gitu aja. Akar x kuadrat min 4 per 2 itu sama dengan akar x kuadrat min 4 min 2 arkes tangan akar x kuadrat min 4 per 2 selesai plus C. Oke, selesai ya. Ini agak panjang sedikit ya, nggak apa-apa, tapi semoga paham ya. Tapi nggak sulit ya, agak sulit sedikit ya, agak sulit sedikit. Hapus. Nah, ini pakai fungsi kuadrat ya. Kita pakai fungsi kuadrat. Oke, kita coba ya. Kita coba. Supaya sama seperti bentuk akar yang 3 itu tadi, kita coba buat ini sebagai bentuk kuadrat sempurna. Jadi sebenarnya x kuadrat plus 2x plus 26 itu kan bisa kita arahkan begini. Jadi kita pecah ya, x kuadrat plus 2x plus 26. Jadi kita pakai 26-nya ini kita pecah ya, 26-nya kita pecah. Jadi x kuadrat plus 2x plus 1 plus 25 ini sama aja ya, sama aja. Kok bisa ya? 1 plus 25 ya 26 gitu ya. Kemudian x kuadrat plus 2x plus 1 itu kita jadikan bentuk kuadrat sempurna. Jadi sama aja, ini kan x plus 1 kuadrat gitu ya, ditambah 25. Ini kita bisa reduksi jadi x plus 1 di kuadrat. Sama aja ya. Kalau sudah lupa, lihat ke penjelasan saya tentang ini, tentang persamaannya. Itu saya terangkan panjang lebar. Jadi harus paham itu dulu baru bisa masuk sini ya. Ini bisa kita buat gini juga, x plus 1 kuadrat plus 5 kuadrat, yang sama aja. Mulai bentuk ya, mulai bentuk kayak tadi. Tapi ini x plus 1, padahal tadi x saja tadi ya. Nah, supaya sama kita substitusikan bentuk u lagi. U sama dengan x plus 1 ya. Jadi kita misalkan u-nya x plus 1. Jadi ini sama aja, kita buat u kuadrat plus 5 kuadrat. Nah, begitu ya. Sama aja. Kita turunkan sekalian ya. Di u terhadap x-nya sama dengan berapa? 1. Ya. Turunan x itu 1. Jadi du sama dengan dx. Oke. Integral ya, dx sama dengan du sama dengan dx, kita gantikan du per akar ini kita bisa gantikan dengan u kuadrat plus 5 kuadrat. Oke, dari sini kita cek nih, ini bentuk ini tuh kita substitusikan apa ya? Nah, ini nih, bentuk u kuadrat plus 5 kuadrat plus sama dengan a tangen t ya. Oke, tangen t ya. Oke, sama dengan a tangen t. Jadi u nya ya, u yang di sini kita gantikan dengan
A tangen T. A nya kan 5 ya ini ya, 5 tangen T sama dengan integral, oh ya sekalian ya, kalau U nya itu sama dengan 5 tangen T, berarti du per dt nya sama dengan berapa? 5 ya, tangen T berarti 5 sekan kuadrat T ya, 5 sekan kuadrat T. Jadi du nya sama dengan 5 sekan kuadrat T dt. Nah begini, sama dengan du ya, du nya ini kita gantikan dengan 5 sekan kuadrat T dt per akar U kuadratnya berapa? Mana nih? 5 tangen T ya, 5 tangen T kuadrat plus 5 kuadrat ya, kuadratnya sama dengan integral 5 sekan kuadrat T dt per 5 kuadrat tangen kuadrat T, ini dalam bentuk akar ya, plus 5 kuadrat sama dengan integral 5 sekan kuadrat T dt per, ini kita distributifkan ya, kita bisa kelompokkan, jadi 5 kuadrat dalam tanda kurung tangen T, tangen kuadrat T plus 1 dalam bentuk akar ini, sama dengan integral 5 sekan kuadrat T dt per akar 5 kuadrat 1 plus tangen kuadrat T tadi ya, kita ulang-ulang terus, sama dengan sekan kuadrat T, sama dengan integral 5 sekan kuadrat T dt per 5 kuadrat sekan kuadrat T, berarti 5 sekan T. Nah ini lebih sederhana lagi ya, jadi ini bisa kita sederhanakan lagi, ini kita bisa coret nih, 5 sekan dicoret, tapi ini kan kuadrat, sisa 1, jadi sama dengan integral sekan T dt. Nah sudah hampir selesai. Oke, sesuai dengan yang tadi ya, tadi kan di soal sebelumnya kan hampir sama ya, ini saya ganti juga, jadi kita langsung aja sama dengan plan tanda pagar ya, sekan T plus tangen T plus, nah ya. Oke, untuk mengembalikan dia ke model ini, model X, kita step by step dulu ya, karena ini X nya kita gantikan UU nya kita gantikan A tangen T, jadi double ya, jadi step demi step. Sekarang coba kita kembalikan lagi 2 kali ke awal, jadi misalnya T ya, nah di sini berarti kan saya bisa bilang tangen T sama dengan U per 5 ya, U per 5, jadi tangen T itu U per 5, tangen itu depan per samping, jadi U per 5. Nah gini ya, sisi miringnya berapa ya, U kuadrat plus 5 kuadrat. Jadi kalau di sini sekan T itu sama dengan berapa, sekan itu seperkos ya, kos itu samping per miring, kalau sekan berarti miring per samping, akar U kuadrat plus 5 kuadrat per 5. Kalau tangan gimana? Kalau tangan depan per samping, oh sama ya, U per 5 ya, U
1/5. Jadi ini kita bisa substitusikan ln sekant T berapa? Akar U kuadrat plus 5 kuadrat per 5 ditambah tangan TU per 5 plus C. Penyebutnya sama, kita gabungkan. Sama dengan ln integral dalam tanda ini ya, pagar ya, U kuadrat plus 5 kuadrat plus U per 5 plus C ya. Belum final ya ini ya. Ini ln logaritma natural itu kan salah satu bagian dari logaritma ya. Logaritma yang nilai bilangan pokoknya I ya. Karena termasuk logaritma, berarti sifat-sifat logaritma berlaku di sini. Kalau dibagi sama dengan dikurangi, jadi sama dengan ln U kuadrat plus 5 kuadrat plus U dikurangi ln 5 plus C. Nah, ln 5 dengan C ini kita bisa gabungkan karena ln 5 itu sebuah bilangan ya. Sama dengan sini ya, ln U kuadrat plus 5 kuadrat plus U plus C. Belum selesai, U nya kita balikkan lagi X plus 1. Jadi ln akar X plus 1 ya kuadrat plus mana nih, 5 kuadrat 25 plus U nya apa? X plus 1 dibongkar lagi sama dengan di awal ya. Ini kan sebenarnya kita kelompokkan untuk mempermudah tadi. Nah, kita balikkan lagi ke awal. Jadi sama dengan ya, sama dengan ln akar ya X kuadrat plus 2X plus 26 plus X plus 1. Nah, baru selesai ya. Oke, baru selesai ya. Sulit itu relatif ya, tapi menurut saya ini bukan perkara sulit nggak sulit, tapi perkara telaten apa enggak ya. Sebenarnya feelingnya itu harus kuat, terus telatennya harus bagus ya. Tapi bisa kok, tenang aja, teman-teman pasti bisa, teman-teman pasti bisa. Oke, mungkin itu dulu ya materi hari ini tentang integral bentuk akar atau fungsi akar. Oke, mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Terima kasih.